Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nidayanti. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang kinetika kimia, karena di video sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu kinetika kimia dan laju reaksi yang ada pada kinetika kimia. Nah, pada soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan laju reaksi kimia. Jika teman-teman semua sudah melihat video saya di sebelumnya, yaitu materi tentang kinetika kimia dan laju reaksi, maka akan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi yang dimaksud dengan laju reaksi kimia menurut Raymond Chang dalam bukunya yang berjudul Chemistry edisi ke-10, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi suatu reaktan atau produk dalam satuan waktu. Sudah bisa dipahami ya, karena pada video sebelumnya sudah diterangkan dan secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwasanya seiring berjalannya waktu reaktan akan berkurang dan sedangkan pada produk itu akan bertambah dengan berjalannya waktu. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ada pertanyaan, apakah satuan untuk laju reaksi? Satuan untuk laju reaksi yaitu molaritas per detik, atau bisa disingkat menjadi molaritas per second. Nah, untuk penjelasannya sendiri mengapa demikian? Karena laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu, sehingga satuan yang digunakan dalam laju reaksi adalah molaritas per detik atau per second tadi, yang menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik dalam reaksi yang berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Perhatikan reaksi berikut ini. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Misalkan pada satu saat selama reaksi molekul hidrogen bereaksi dengan laju 0,074 molaritas per detik. Pertanyaannya, bagaimana laju pembentukan amonia? Kemudian bagaimana laju reaksi molekul nitrogen? Kita jawab pertanyaan pertama dulu, yaitu bagaimana laju pembentukan amonia. Sudah kita ketahui reaksinya, kemudian di situ kita ketahui V atau yang bisa kita sebut hukum laju, yaitu fungsi semua reaksi yang menentukan laju reaksi. Diketahui hukum laju dari H2 yaitu 0,074 molaritas per detik. Kemudian ditanya laju dari pembentukan amonia. Nah, mari kita coba jawab. V NH3 sama dengan koefisien NH3 dibagi koefisien H2 dikali laju dari H2. Nah, kita ketahui bahwa koefisien dari NH3 yaitu 2, kemudian koefisien dari H2 yaitu 3. Kemudian kita masukkan nilainya yaitu 2/3, 2 dikali 0,074 molaritas per detik, sehingga dihasilkan yaitu hasilnya laju dari NH3 yaitu 0,0493 molaritas per detik. Selanjutnya yaitu bagaimana laju reaksi molekul nitrogen. Kita perhatikan dari reaksinya, kemudian di situ diketahui bahwa laju dari H2 yaitu 0,074 molaritas per detik. Kemudian ditanya laju dari nitrogennya. Rumusnya sama seperti yang tadi, karena di sini yang ditanyakan N2, maka laju dari N2 sama dengan koefisien N2 dibagi koefisien H2 dikali laju dari H2. Dari reaksi kita dapat melihat bahwa koefisien dari N2 yaitu 1. Di sini tidak dituliskan karena hanya ada satu koefisiennya. Kemudian
koefisien dari H2 yaitu 3. Kita masukkan, kemudian dikali nilai laju dari N2 yaitu 0,074 molaritas per detik. Maka diperoleh laju reaksi dari molekul nitrogen yaitu 0,02467 molaritas per detik. Pertanyaan yang keempat yaitu hukum laju untuk reaksi NH4+ ditambah NO2- menjadi N2 ditambah 2H2O dengan lajunya yaitu konstanta laju konsentrasi NH4+ dengan konsentrasi NO2- pada suhu 25 derajat Celcius. Konstanta lajunya adalah 3,0 dikali 10⁻⁴ molaritas per detik. Hitunglah laju reaksi pada suhu ini jika konstanta laju untuk orde kedua NH4+ sama dengan 0,26 mol dan NO2- yaitu 0,080. Di situ diketahui hukum lajunya yaitu konsentrasi NH4+ kemudian konsentrasi NO2-, kemudian diketahui juga konstanta lajunya yaitu 3,0 dikali 10⁻⁴ molaritas per detik. Kemudian pada konsentrasi NO2- yaitu 0,080 mol. Ditanya laju reaksi. Nah, rumusnya yaitu laju sama dengan konstanta konsentrasi NH4+, kemudian konsentrasi NO2-, kemudian kita masukkan nilainya dari konstanta lajunya yaitu 3,0 dikali 10⁻⁴ molaritas per second, kemudian masukkan konsentrasi dari NH4+ yaitu 0,26 mol tadi dan dikali dari konsentrasi NO2- yaitu 0,080. Kemudian sudah dikalikan, dimasukkan nilainya, maka diperoleh hasilnya laju reaksinya yaitu 6,24 dikali 10⁻⁻⁶ molaritas per second. Selanjutnya yaitu nomor 5, konstanta laju untuk reaksi orde kedua dari reaksi 2NO2 menjadi 2NO plus O2 ialah dengan 0,54 molaritas per detik pada suhu 300 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa lama dalam waktu detik yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,62 menjadi 0,28 molar. Di situ kita ketahui konstanta lajunya 0,54 dengan satuan molaritas per detik. Kemudian dengan rumus 1 dibagi konsentrasi senyawanya yaitu, kemudian kita masukkan nilai-nilainya, masukkan nilai yang kita ketahui, kemudian untuk mengetahui waktunya diperoleh hasil 1,96 molar dibagi 0,54 molaritas per detik. Kemudian diperoleh hasilnya dalam satuan detik yaitu 3,63 detik. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu hitunglah waktu paruh pada kedua konsentrasi itu. Nah, rumus waktu paruh T sama dengan setengah sama dengan 1 per konstanta, kemudian 1 per konstanta dengan konsentrasi ZA0. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Nah, ini konsentrasi A0 ini dalam reaksi tadi yaitu NH4+. Kemudian kita masukkan nilai dari konstantanya yaitu 0,54 molaritas per detik dikali 0,62 mol tadi. Kemudian kita bagi 1 dibagi 0,3348
detik. Diperoleh waktu paruhnya yaitu 3,99 detik. Untuk waktu paruh dari konsentrasi NO2- yaitu rumusnya sama, kemudian kita masukkan nilai dari konstanta lajunya yaitu 0,54 molaritas per detik dikali 0,28. Kemudian dibagi 1 dibagi 0,1512 detik sama dengan hasil waktu paruhnya dari konsentrasi NO2- yaitu 6,61 detik. Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.